Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama Saifuddin Tahir dalam channel Sinau Kapal, ya. Sinau Kapal Lengkap. Kali ini saya akan membahas masalah Shire Inspection, ya. Bagi para Shire Inspector itu, bahwa pada saat kita berada di anjungan, tentunya anjungan itu pasti diawaki oleh petugas jaga atau perwira jaga. Entah itu satu, entah itu dua, entah itu berada di dalam anjungan, entah dia berada di dalam ruang peta, atau berada di barat kiri dan kanan daripada anjungan. Intinya bahwa semua kapal itu wajib dijaga anjungannya, ya. Sambil kita docking di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard, kali ini kita akan membahas masalah Shire Inspection dan terkait pengawakan anjungan kapal dan pengaturan bagaimana cara mengintai, ya. Kalau dari anjungan itu sebenarnya watch. Watch itu bahasa Inggrisnya, tapi di bahasa Indonesia itu cara memandang atau memantau, ya, mengintai. Ambil kata mengintai. Ngintai itu bisa menggunakan mata telanjang, bisa menggunakan keker dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal apakah suatu kapal itu dinyatakan layak berdasarkan Shire Inspection klausul, ya. Suatu kapal kalau itu dia tidak ditemukan adanya observasi, maka akan dilakukan komen oleh Shire Inspector. Ya, kali ini saya akan khusus fokus yang ada di anjungan, ya, dan fokus pada pengawakan anjungan. Oke, kita mulai. Kawan-kawan semua, kapal itu harus setiap saat. Jadi anjungan kapal itu tidak boleh satu detik pun, ya, pada saat beroperasi, ya, itu tidak boleh ditinggalkan oleh petugas jaga atau awak kapal. Kapal harus setiap saat melakukan pemantauan atau pengamatan, ya. Jadi dari anjungan itu tugasnya itu mengamati ujung depan, ujung samping kanan, ujung samping kiri, samping kanan, samping kiri, ya. Itu harus dipantau oleh awak kapal. Menggunakan apa? Tentunya menggunakan panca indera yang ada, yaitu menggunakan penglihatan, ya, dengan mata telanjang atau menggunakan sarana keker loop, ya, dan menggunakan pendengaran, ya. Jadi makanya ABK harus pendengarannya pada saat medical check up harus bisa dengar itu, ya, sekecil apapun desibelnya dia harus bisa mendengarkan. Kalau ABK diuji oleh inspektor tidak bisa mendengarkan, maka bisa menjadi observasi dan ditulis di dalam komen, ya. Dengan segala sarana yang tersedia dalam keadaan suasana kayak apapun, suasana hujan, suasana panas, suasana gelap, ya. Kalau di mana itu di luar negeri berkabut atau cuaca apa itu salju, ya, untuk membuat penilaian atas situasi dan adanya bahaya tubrukan, ya. Jadi tujuannya diawaki oleh kapal selalu ada yang melakukan pengawatan agar kapal itu layak dari suatu konvensi yang nomor 7, mandatori yang nomor 7, yaitu Colrec
collision regulation. Salah satu regulasinya namanya regulasi nomor 5 Colrec, itu adalah membuat penilaian atas situasi dan bahaya terjadinya tubukan, ya, risiko terjadinya tubukan. Itu adalah yang perlu diperhatikan oleh Sire inspektor dalam kaitannya dengan anjungan kapal. Penjaga anjungan kapal yang ada di anjungan ini dapat memberikan perhatian untuk menjaga pengawasan yang tepat. Makanya meskipun dia sendirian, dia harus selalu memberikan pengamatan yang tepat, ya. Tidak boleh meleset, komunikasinya juga tidak meleset. Kalau tugas jaga, tidak boleh ada tugas jaga yang lain, tugas lain. Misalnya tugas jaga terus mempunyai tugas lain, yaitu membuat laporan. Itu tidak boleh. Jadi khusus tugas jaga, jaga tok, yaitu menjaga pengawasan yang tepat, ya, pengamatan, ya, melakukan pengintaian. Tugasnya itu aja. Jadi tidak boleh dikasih tugas double, ya. Ditugaskan yang dapat mengganggu tugas tersebut atau tugas-tugas lain yang dapat mengganggu tugas tersebut. Ini sebenarnya mengikuti konvensi STCW, ya. STCW mengamanatkan petugas jaga anjungan, ya, penjaga daripada anjungan kapal. Nah, biasanya petugas jaga itu dipilih adalah perwira, misalnya officer, ya, chief officer, second officer, third officer, ya, itu boleh menjaga di situ. Dan bisa menjaga satu, ya, yang menjaga anjungan bisa satu orang, ya, boleh satu orang. Dua ya apa boleh, apalagi dua boleh. Wong satu-satunya pengawas, satu-satunya penjaga saja boleh. Tetapi dengan catatan, ya, boleh dijaga oleh satu orang dengan catatan adalah apa? Catatannya apa? Ayo, ada yang tahu nggak ini? Boleh dijaga satu orang dengan catatan. Catatannya adalah satu. Situasi itu telah dinilai, ya, sudah dirembukan malah sama kapten. Oke, aman, bisa ditinggal satu orang. Nah, itu namanya telah dilakukan assessment, penilaian, ya, tentunya dengan hati-hati. Kemudian hasil penelitian, hasil assessment tadi, ya, nggak ada ragu-ragu. Sepanjang jalan ini sekitar 5 menit, saya kira 10 menit bisa ditinggal, dijaga satu orang cukup, aman, ya, maka boleh, ya, dijaga dengan satu orang. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua apa? Perhatian dilakukan untuk semua faktor yang relevan. Ada faktor-faktor lain, ya. Ini mau ditinggalkan oleh kapten kapal, ya, atau oleh perwira jaga. Terus petugas jaga kemudi diperbolehkan. Dengan catatan apa? Dengan catatan, ya, faktor-faktor berikut harus dipenuhi. Dia boleh menjaga satu orang sendirian, ya, dengan catatan kondisi cuacanya yang baik, tidak bad weather, ya, tidak bad weather. Kemudian terang benderang, ya, tidak ada lagi yang namanya kabut, ya, visibility-nya bagus. Tidak ada kepadatan lalu lintas, tidak ada lalu lalangnya lalu lintas kapal. Kalau ada, nggak boleh satu orang, ya, nggak boleh. Kemudian berdekatan dengan bahaya-bahaya navigasi. Katakan ada rambu-rambu, ada floating object, ya, itu
nggak boleh ada satu orang, ya. Kemudian perhatian yang diperlukan saat bernavigasi di dalam atau di dekat skema pemisah laut. Jadi kalau ada vessel separation scheme, ya, traffic separation scheme, ya, maka tidak boleh dijaga oleh satu orang. Ya, ini ketentuan SAIR. Kalau dijaga satu orang, sementara kapal berada di TSS, Traffic Separation Scheme, maka akan diberikan komen, ya, akan diberikan komen oleh SAIR Inspection. Anjungan kapal pada saat berada di TSS diperiksa sendirian, waktu itu ada sendirian lewat TSS, diperiksa SAIR, pasti diberi komen. Baik, kita lanjutkan lagi. Bolehkah sendirian? Boleh, dengan catatan apa? Menjaga kalau dipanggil ke ruangan ke ruangan lain itu, maka bisa dengan segera siap dipanggil, ya, ke anjungan bila diperlukan. Orang-orang yang tadinya jaga 2 orang, yang satu turun, siap dipanggil ke anjungan bila diperlukan. Misalnya si Agus, ya, Agus, please come up, ya, silakan datang, ini ada masalah. Dia bisa cepat, ya, dia bisa cepat ke anjungan. Ini di STCW A chapter 8 regulasi 4116. Ini adalah perlu diperhatikan, ya. Makanya kita membaca SAIR ini harus komprehensif. Anjungan kapal bisa kita jaga 2 orang, terus turun. Begitu orang yang turun tadi bisa setiap saat dipanggil. Bila tidak bisa, maka SAIR inspektor akan memberikan komen di dalam observasinya. Berikutnya apa? Setiap saat perwira yang bertanggung jawab atas jaga navigasi harus memastikan bahwa pengamatan yang tepat selalu dipertahankan. Selalu mempertahankan pengamatan yang tepat, ya. Selalu menjaga pengamatan yang tepat. Pada kapal-kapal dengan ruangan yang terpisah, ya, ruangannya yang terpisah, maka perwira yang bertanggung jawab jaga atas navigasi dapat mengunjungi ruangan peta atau chat room. Katakan ruangan petanya terpisah, maka petugas jaga atau perwira jaga bisa langsung menuju tanpa satu halangan, ya, tanpa ada satu halangan. Hanya membutuhkan waktu yang singkat. Jadi kalau menuju situ maka waktunya singkat. Makanya kalau saya audit ke kapal-kapal, periksa SAIR, maka kita lihat petugas jaga menuju ruang peta itu terhalang apa tidak. Dari posisi kanan, posisi kiri, posisi luar, posisi dari belakang, terhalang apa tidak. Kalau kita terhalang ke ruang peta, maka dipastikan ada observasi, ada komen, ya. Kemudian harus memastikan bahwa aman untuk melakukannya, tidak ada kendala, tidak ada sandungan, ya. Selalu pandangan keluar selalu bisa dipertahankan. Meskipun berada di ruangan peta, maka kita bisa memandang pandangan kita ke arah haluan. Nah, ini haluan. Oke kawan-kawan semua.
instruksi dan prosedur navigasi. Ya, terkait dengan SAIR ini dan terkait dengan jaga di anjungan. Instruksi dan prosedur navigasi, ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu operator harus terdiri dari panduan yang berkaitan dengan keadaan bila perwira jaga mungkin hanya satu. Jadi bagaimana prosedurnya bila perwira itu cuma satu perwira jaganya. Prosedurnya ini yang dipakai. Kalau dua, ini yang dipakai. Kalau tiga, ini yang dipakai. Ya. Kalau satu, ini yang dipakai. Itu harus ada. Officer on watch ini cukup istirahat. Siapapun yang berada di tugas jaga, officernya harus cukup istirahat. Diperiksa sama SAIR inspektor. Jadwal terakhir istirahat kapan? Ya. Apakah ngikuti MLC apa tidak? Itu sangat penting sekali. Nah, dalam menentukan komposisi berapa jumlah awak kapal yang ada di anjungan, itu ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Pengalaman perwira jaga. Kalau dia tidak berpengalaman, jangan coba-coba dikasih satu orang. Ya, kalau dia tidak punya pengalaman jaga perwira jaga. Kondisi cuaca yang tidak mendukung, jangan coba-coba kita kasih pengawakan yang jumlahnya sedikit. Kondisi lalu lintas trafik yang padat, itu jangan coba-coba. Kita harus, makanya kapten kapal dalam membagi atau menugaskan perwira tugas jaga harus memperhatikan hal ini. Ini menentukan komposisi pengawakan anjungan yang diperlukan dalam waktu tertentu, kurun waktu tertentu. So, tiga hal ini bisa menentukan pengawakan anjungan dalam pemeriksaan SAIR inspektor. Kawan-kawan semua, setiap tahapan pelayaran, baik itu mulai berangkat, dalam pelayaran atau tiba, personel yang cukup ada di anjungan. Ya, harus ada personel yang cukup di anjungan, baik berangkat, selama pelayaran, maupun dalam posisi menuju ke pelabuhan kedatangan. Harus ada struktur komunikasi, makanya kita harus bisa membuat komunikasi internal kayak apa, struktur komunikasinya kemana, bagaimana menggunakan communication phrase, marine communication phrase, frasa-frasa komunikasi, itu harus tahu. Kemudian kerja tim yang efektif, ya, kerja tim yang aktif ini perlu dilatih, ya, drill menjadi tugas jaga selama pelayaran itu. Nah, ini yang terakhir, inspektor SAIR. Nah, ini terkait dengan inspektor SAIR. Itu akan memperhatikan dampak-dampak dari penempatan ABK. Ya, kalau ABK-nya matanya merah, berarti dia kurang tidur, ya. Matanya merah. Inspektor pasti akan memperhatikan beban kerja daripada setiap individu, ya. Individu, kalau dia beban kerjanya nggak karu-karuan, padat sekali, nggak ada istirahatnya, maka dia akan menjadi komen atau observasi daripada SAIR inspektor. Dampak daripada peraturan jam istirahat, jadi ada jam istirahat diatur sedemikian nggak mengganggu daripada pekerjaan mereka, maka inspektor SAIR akan memberikan catatan. Demikianlah kawan-kawan semua terkait dengan pengawakan anjungan dan pemeriksaan daripada SAIR atau yang dilakukan oleh SAIR inspektor. Terkait juga dengan tingkat kecepatan orang yang jaga dengan orang yang meninggalkan
kapal kita juga harus perhatikan. Ya, kondisi-kondisi kayak apa saja yang kita tidak boleh menjaga satu orang ya. Dan anjungan kapal ini selalu dijaga dengan maksud hanya satu, yaitu melakukan pengamatan yang layak ya, pengamatan yang layak. Demikian, semoga sharing singkat ini terkait dengan sayur dan awak anjungan kapal dengan pengaturan pengintaian atau watch yang baik. Semoga ilmu yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.